Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi fisika tentang dinamika gerak. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Untuk materi yang lain, untuk soal-soal dengan materi yang lain, silahkan kalian buka di playlist channel YouTube saya. Baik, sekarang kita bahas soalnya. Sebuah benda yang bermassa 3 kg bergerak di atas lantai yang kasar. Benda tersebut didorong dengan gaya 10 Newton ke kanan. Saya gambarkan aja dulu ya. Jadi kalau bisa ya, tiap kali mengerjakan fisika, kalian gambar agar nanti kalian mendapatkan paling tidak ilustrasi apa sih yang dimaksud di garis soalnya. Didorong dengan gaya 10 Newton ke kanan. Ini ada gaya luar, besarnya adalah 10 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gesek statis mu s dan koefisien gesek kinetis mu k balok terhadap lantai sebesar 0,3, ini 0,3, yang ini adalah 0,1. Jika percepatan gravitasi 10 Newton per meter, 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya geseknya adalah. Nah, kita tahu bahwa ketika benda itu diberi gaya luar ke arah kanan, maka nanti gaya geseknya, jika permukaannya kasar ya, maka gaya geseknya itu akan berlawanan dengan arah gaya yang bekerja. Jadi arahnya kemana? Arahnya ke sebelah kiri. Ini adalah gaya geseknya. Nah, besar gaya geseknya berapa? Nah, kita lihat di sini ada dua koefisien gesek. Jadi hati-hati ya. Mana nanti yang kita pakai? Karena apa? Karena besarnya gaya gesek itu adalah mu dikali dengan gaya normal. Gaya normal itu adalah arahnya ke atas. Nanti di sini ada gaya berat ya. Nah, nanti untuk besarnya gaya normal ya, jika posisinya seperti ini ya, atau gaya luarnya itu arahnya mendatar, maka besar gaya normalnya itu sama dengan W, atau N nya sama dengan M dikali dengan G. Ini untuk besarnya gaya normal jika gaya luar yang bekerja arahnya mendatar. Kenapa? Karena kan gaya normal dan gaya berat itu arahnya ke arah sumbu Y ya. Nah, nanti kita menggunakan hukum Newton yang pertama. Nah, sekarang kita cari nih. Sebelum kita ingatkan ya, jika gaya geseknya itu lebih besar dari gaya luar, maka bendanya berhenti. Atau diam. Nah, jika F geseknya, gaya gesek statisnya lebih besar, lebih kecil ya dari gaya yang statis nih yang dilihat nih, gaya luar, berarti bendanya bergerak. Nah, kalau bendanya bergerak, berarti nanti yang dipakai itu adalah gaya gesek kinetis. Ya, paham ya? Jadi kalau bendanya bergerak, nanti yang dipakai bukan gaya gesek statis lagi, tapi gaya gesek kinetis yang dipakai. Nah, kita lihat nih sekarang, kita bandingkan gaya gesek statis dengan gaya gesek dengan gaya luarnya. Gaya gesek statis, jadi mu dikali N, dimana N nya adalah M kali G. Berarti mu statis dikali M dikali dengan G. Mu S nya berapa? 0,3. Kemudian massanya berapa? 3. Kemudian G-nya berapa? 10. Nah, itu sama dengan 9 Newton.
Nah, kita lihat nih, ternyata gaya gesek statisnya itu lebih kecil, lebih kecil dari gaya luar. Karena gaya luarnya kan 10 kan. Artinya apa? Bendanya bergerak. Karena bendanya bergerak, maka yang kita gunakan itu adalah gaya gesek kinetis. Berarti mu K dikali dengan M dikali dengan G. Hati-hati ya, di sini ada ada jawabannya di sini soalnya. Di soalnya juga ada jawabannya. Jadi hati-hati ya. Ya, itu adalah kejebakan. Ini 0,1 ya, dikali M-nya adalah 3, ini 10. Kemudian kita kalikan 1 kali 3 berarti 3 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Di sini juga ada 9 ya. Nih ada 9 nih. Hati-hati ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, dia menjebak nih. Karena dua-duanya ada nih. Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetisnya nilainya ada. Tapi karena yang ditanyakan adalah besar gaya geseknya, sedangkan bendanya itu bergerak, maka yang dipakai adalah gaya gesek kinetis. Ya, paham ya? Demikian penjelasan soal dari saya. Semoga kalian paham dan dapat mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang belum paham, silahkan diputar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari video saya yang belum kalian paham. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.